Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya pada teori atom yang kelima, yaitu teori atom mekanika kuantum. Kenapa kemudian berkembang teori ini? Ya, ada tiga tokoh utamanya atau tokoh yang berperan yang berjasa dalam hal ini, mulai dari Erwin Schrödinger yang merumuskan persamaan gelombang, kemudian ada Louis de Broglie, dan ada Werner Heisenberg yang asas ketidakpastian dan seterusnya. Kemudian Louis de Broglie ini yang mengemukakan ada dualisme sifat elektronnya. Nah, dari tiga tokoh ini kemudian bisa disimpulkan elektron itu punya dua sifat atau dualisme sifat elektron, yaitu apa? Elektron kadang-kadang bersifat sebagai partikel, di sisi lain elektron kadang juga bersifat sebagai gelombang. Apa perbedaannya? Nah, mari kita lihat. Kalau partikel, benda, itu jelas keberadaannya, lintasannya jelas, elektron jelas, punya massa sekian, punya sifat-sifat yang lain jelas. Kemudian kalau sebagai gelombang, keberadaannya tidak dapat ditentukan karena gelombang itu naik turun, kadang naik kadang turun. Nah, posisi di mananya tidak jelas, sehingga posisi elektron tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah orbital. Apa itu orbital? Orbital ini adalah ruangan dengan kemungkinan ditemukannya elektron. Nah, cuma ruangan tempat elektron berada saja yang bisa ditemukan. Nah, maka model atom atau teori atom menurut mekanika kuantum seperti ini. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron, di mana keberadaan elektronnya tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah orbitalnya. Ini tempat kemungkinan ada elektronnya, tapi cuma titik-titik, karena bisa jadi di situ, bisa jadi tidak. Bisa jadi pas titik itu, bisa jadi geser sedikit. Nah, yang titik-titik ini karena keberadaannya yang ngumpul dan ruangannya tidak terlalu jelas, maka kemudian disebut sebagai awan elektron. Seperti ini ilustrasinya. Apa itu orbital itu? Misal kita sekarang sedang berada di sebuah ruangan kelas, kemudian ada kalian, misalnya ada salah satu kalian namanya Budi. Nah, Budi sedang berada di mana? Ada di dalam kelas 10-1 misal. Nah, kemudian orang yang tidak melihat atau tidak berada di dalam kelas itu, atau tidak berdiri di depan pintu kelas itu, tidak tahu posisi Budi di dalam kelas itu sedang di mana. Tapi yang bisa diketahui adalah Budi sedang berada di dalam kelas 10-1. Apakah Budi sedang duduk manis di meja paling depan, atau sedang ngobrol di meja belakang, atau sedang nulis di papan tulis, atau bahkan sedang nempel di dinding kayak cicak. Ya, posisinya nggak tahu di mana, tapi yang jelas dia ada di dalam ruangan kelas 10-1. Nah, demikian juga elektron tadi. Elektronnya posisinya tidak jelas di mana, tapi ada di dalam sebuah ruangan, ruangannya namanya orbital. Nah, kemungkinan itulah yang bisa diambil, yang bisa disampaikan sampai saat ini. Nah, ini teori atom yang terbaru sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian tertarik, berminat, dan ada di antara kalian yang bisa menemukan teori atom terbaru sehingga nama kalian disebutkan dalam teori atom yang ke-6, ke-7 dan seterusnya nanti. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.